Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan masuk dalam sesi kesaksian pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, saya akan perkenalkan lebih dahulu yang akan bersaksi pada malam hari ini. Untuk yang pertama, saya persilakan Bapak Sugiarto Lamaupe dan istri ya, untuk memperkenalkan diri dulu Pak. Pak Sugiarto Lamaupe ini lebih keren kalau dipanggil Pak Gogo. Silakan Pak Gogo. Ya. Malam, FGP Man. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. FGP Man. Ya. Selamat malam teman-teman. Sebelum saya bersaksi, apa istri saya bersaksi, nama saya sebenarnya Sugiarto Lamaupe. Berarti saya kaya di surga. FGP Man. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Jadi saya diberi nama sama orang tua saya Sugiarto Lamaupe. Saya diberi karunia seorang istri yang ada di samping saya, namanya Eli, dan dikaruniai 3 orang anak. Yang pertama perempuan, yang kedua laki, yang ketiga laki. Itu yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Ini saya kenalkan istri saya. Halo, selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih untuk malam hari ini kami diberi kesempatan untuk berbagi. Saya punya quotes di dalam rumah tangga kami ini. Saya punya satu quotes yang saya sebut berbagi kasih di rumah cinta. Oke, terima kasih Pak Gogo atas perkenalannya. Untuk yang kedua nanti yang akan memberikan kesaksian adalah Pak Martin Wisan ya. Saya minta Pak Martin Wisan memperkenalkan diri Pak. Sebentar aja Pak. Silakan Pak Martin. Oke, shalom semua. Ya, perkenalkan Shalom, nama saya Martinus Wisan, tapi nama beken saya ini Anjasmara. Karena bukan saya yang ganteng seperti bintang film, bukan, tapi karena istri saya ini teman-teman bilang seperti Dian Mitami ya. Jadi kalau lupa nama saya, panggil saya Anjasmara, saya enggak marah, saudaraku ya. Saya dikaruniai 3 anak, 2 cewek, 1 cowok. Kami bersyukur, ini 23 tahun kami menikah. Itu sedikit perkenalan dari kami. Tuhan Yesus berkati. Oke, haleluya. Terima kasih Pak Martin. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang dikasih Tuhan, kita akan segera mendengarkan kesaksian dari Pak Sugiarto Lamaupe atau Pak Gogo kerennya. Saya persilakan Pak Gogo untuk memulai Pak. Waktu dan tempat saya persilakan. Oh ya, malam teman-teman. Ini yang bersaksi saya ya, bukan istri saya ya. Suami istri, kita beri tepuk tangan dulu Pak Gogo dan istri. Ayo kita beri tepuk tangan. Haleluya. FGP Man. Be strong in the Lord. Ya, kalau ada teman-teman yang di FGP, dia berkata FGP, saya pasti nyaut. Itu spontan, bukan saya buat-buat. Karena saya tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. Jadi itu spontan dari hati saya yang paling dalam. Kalau nggak percaya, coba aja lah. Dimanapun ada yang bilang FGP, saya pasti nyaut. Ya itu karena kemurahan Tuhan. Jadi awalnya saya mengenal Tuhan itu dari kecil. Dari sejak kecil orang tua saya Kristen, saya mengenal nama Tuhan. Tapi saya tidak pernah mengenal pribadi Tuhan. Tapi setelah saya berusia 40 tahun, dan itu karena lidah mulut saya yang berkata, saya bertobat umur 40. Saya ditangkap sama Tuhan sendiri, bukan karena orang lain. Karena saya merasakan. Suaranya mengecil Bapak, mic-nya ke sini tuh. Jadi umur 40, tepatnya 99. Saya sejak kecil nakal. Bukan saya sombong, bukan. Saya sebetulnya nggak mau bercerita tentang masa lalu saya yang rusak. Tapi saya mau bercerita bagaimana Tuhan mengangkat saya dari sampah. Dari sampah. Saya ini sampah. Tapi Tuhan pemulung saya. Perlu digarisbawahi, Tuhan yang mengangkat saya. Saya dari kecil sudah suka mabuk.
suka drug. Sehingga usia 40, saya dibilangin sama siapa aja, saya tidak mau nurut. Orang tua saja, saya tidak mau nurut. Tapi Tuhan tangkap saya nurut. Itu perkenalan saya yang pertama sama Tuhan. 99, saya diperhadapkan dengan hal yang sulit. Di Sukomanunggal saya masih ingat. Polisi itu, waduh, banyak sekali. Narkoba yang saya bawa, bukan saya sombong, sekali lagi saya tidak mau sombong di hadapan Tuhan. Narkoba yang saya bawa itu semua ada, kecuali Elsit sama heroin. Yang lain kokain, sabu, inek, ganja, hasis, semua ada di dalam mobil saya. Itu kalau ketangkap, Bapak tahu, 15 tahun, bonusnya saya cerai sama istri saya yang ada di samping ini. Tapi saya tahu Tuhan itu begitu sayangnya sama saya. Saya dapat ayatnya, Lukas 5 ayat 32. Aku datang ini tidak mencari orang yang benar-benar. Enggak, aku datang untuk mencari orang yang berdosa, termasuk saya. Itu saya bawa sampai sekarang. Saya ini sampah diangkat sama Tuhan. Jadi Tuhan itu nyari bukan orang yang baik-baik, orang yang tidak baik dicari sama Dia untuk dijadikan emas yang murni. Sakit memang ikut Tuhan itu sakit. Di sini banyak hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta. Awalnya saya bertobat itu tidak mungkin saya ngomong melok Tuhan enak, melok Tuhan ora enak. Karena kebiasaan saya mabuk, judi, jual narkoba, perempuan, maling tok enggak. Enggak enak. Tapi itu saya jalani. Saya mau taat karena bonusnya saya cerai itu loh dulu kalau ketangkep. Itu yang saya pegang. Oh Tuhan sayang sama saya. Di situ awalnya 2002 saya ditangkap sama teman dari FGB. Saya di gereja, saya puji-pujian, saya selalu puji-pujian itu sama mabuk. Pulang pagi, istri ke gereja, saya kejar dia ke gereja karena mobilnya saya pakai. Mabuk saya tidak mau tahu, saya tidak mau lihat orang lain. Saya mau lihat Tuhan. Tapi itu suatu proses yang dalam hati saya keluarkan. Saya ketemu setannya saya bisa enjoy, apalagi ketemu Tuhan di gereja. Singkat cerita, proses itu menyakitkan memang. Tapi 2002 saya ditangkap sama FGB Men. Awalnya, saya tidak suka. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan juragan kabeh iki, dasian, rumah makan. Saya apa? Pemabuk. Berontak hati saya tidak mau. Tapi saya ingat, loh, kamu itu loh sudah tak lepaskan dari polisi. Itu kalau kena jangan main-main, cerai. Bahkan saya baru mengerti, setelah saya belajar, ngerti. Kenapa mukjizat pertama yang diberikan di sebuah perkawinan, itu yang saya jaga. Perkawinan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Kecuali kematian, itu yang saya pegang, saya jaga. Singkat cerita, Tuhan pulihkan saya. Setiap hari saya makan mie Indomie, karena dari punya duit, tidak punya duit, waduh, susah nih setengah mati. Susah nih setengah mati. Mau ke temen, utang paling. Pasti itu. Saya suka berdiam di rumah. Ya teman-teman yang menguatkan, teman-teman jujur, saya tidak membela FGB, tapi teman-teman FGB itu yang selalu datang mendoakan saya. Makanya simbolnya saya tahu. His banner over us is love. Majiku adalah kasih. Kalau kamu tidak punya kasih, jangan ikut FGB. Jangan ikut FGB. Pasti rugi. Rugi waktu, rugi duit, rugi sembarangnya. Itu FGB. Kita di marketplace. Bukan di sini karena ada Pak Bernard, ada Pak Alek, ada semua. Shaolim di sini tidak. Ada Pak Andreas, tidak. Saya berkata apa adanya. Panjiku adalah kekasih. Dulu saya tidak punya. Dikei dua orang-orang FGB. Sekarang saya
dipulihkan, saya harus bisa memberi orang. Gitu loh. Jadi hukum itu tabur tuai. Ya. Jadi teman-teman kalau di RGB, saya susah, istri saya, jadi jelek. Sekarang bapak-bapak kalau lihat istri saya pasti ngomong cantik. Bukan cantik, nyenengke. Itu Pak Ari Sanusa itu ketawa. Ya Pak Ari ya. Istri saya kan nyenengke. Itu yang dibuat Tuhan. Dulu saya benci Pak, 16 tahun saya tidak pernah ngotek istri saya. Males. Tapi setelah Tuhan pulihkan saya dapat hikmat. Tuhan ampuni saya. Yang membuat istri saya jelek saya. Karena dulu cantik, saya jatuh miskin, jadi jelek. Dan dia tidak mau pernah melepaskan. Selama 16 tahun nek geger, sing lalu-lalu itu keluar semua, Pak. Jadi teman-teman di sini jangan pernah melukai hati istrimu. Dibawa mati kalau tidak bertobat. Dibawa mati. Tungkaran itu yang lama-lama itu muncul. Yang jelek-jelek itu muncul. Jadi karena karya Tuhan dalam hidup saya, Tuhan itu memang luar biasa bagi saudara dan saya ya. Sekarang istri saya selama 16 tahun itu, saya doakan dia bisa mengampuni saya, Tuhan itu bisa rubah mukanya dia itu. Mukanya dia. Mungkin teman-teman saya yang lama-lama, yang deket-deket, tidak berani mengatakan bojomu kok elek. Selain keluarga saya, kakak saya, cece saya, dulur DE, bojomu ben ayu, mbok apa kok dadi elek. Saya susah. Saya tidak punya uang. Periksa nonang dokter. Enak aja ngomong. Dokter gak bayar. Saya dikasih uang. Saya tolak. Bojoku sehat. Di check up, sehat. Tapi setelah saya minta pengampunan pribadi sama Tuhan. Waduh, luar biasa. 16 tahun. Saya prosesnya Tuhan. Bukan disiksa Tuhan. Bukan. Diproses sama Tuhan. Sehingga sekarang ini istri saya dilihat, coba kameranya, kan nyenengke, ya toh? Tapi kadang-kadang ya mencekno. Ya mungkin istri saya mau ngomong ya. Sebelum saya menyaksikan kebesaran Tuhan, saya mau bacakan satu quotes yang saya bikin pada saat saya punya masalah banyak dengan dia. Saya menikah dengan suami saya ini bukan suami yang baik ya. Kalau seorang ibu atau mama, papa pasti akan marah kalau anaknya kawin dengan orang seperti dia ini. Tapi ini karena pilihan saya, mama saya dan papa saya nggak masalah, tapi tanggungan sendiri seperti itu katanya. Satu quote saya yang saya bikin waktu itu, pikiranmu, pikiran suami saya maksudnya, tidak sama dengan pikiranku. Pendapatmu tidak sama dengan pendapatku. Maksudmu tidak sama dengan maksudku. Kemauanmu tidak sama dengan kemauanku. Jalanmu tidak sama dengan jalanku. Persepsimu terhadap semua itu tidak sama dengan persepsiku. Jadi saya untuk menyamakan persepsi, menyamakan pikiran, menyamakan kemauan, sehingga menjadi satu kesatuan yang sama, tetapi serupa, tapi tidak bisa sama. Jadi mendekati bolehlah itu. Itu quotes yang saya bikin waktu saya sangat menderita. Dan suami saya itu orangnya semau gue, saenake, nggak mau tahu kami, anak, soal istri, pokoknya dia senang dulu. Dan itu adalah risiko yang saya ambil pada saat saya mau menikah dengan dia. Dan saya merasa bahwa ini tanggung jawab saya. Saya tidak sendiri, tapi untungnya. Saya sudah mengenal Tuhan sejak saya SMP, dan saya tahu pasti Tuhan mau menyertai saya.
Sehingga saya berkata sama Tuhan, Tuhan, apakah orang yang jelek tidak bisa menjadi baik? Itu yang selalu saya pertanyakan sama Tuhan. Dan ternyata Tuhan merubah suami saya tahun 1999 ya, 2000 lah, 2000 dengan satu peristiwa yang dia sudah ceritakan tadi. Dan ada satu cerita lagi yang tidak dikatakan sama dia, bahwa dia punya will, dia punya rumah, dan saya menemui dia di rumahnya will-nya, yang rumah baru. Sungguh indah, nikmat, dan itu pun saya dipimpin oleh Tuhan untuk datang ke rumahnya will tersebut. Saya tidak tahu. Setiap dia pulang dari pergi, dia selalu bawa satu kunci gombyok ya. Kalau kita namanya itu satu dompol itu satu gombyok ya. Saya tanya, ini kunci apa? Kunci kamar biliar. Oke. Saya diam. Satu ketika tahun 1999 itu bulan Desember, saya kan masih Katolik sama dia. Dia Katolik. Saya ikut jadi Katolik dulu sama dia, nggak apa-apa. Saya ikut ke gereja di katedral jam 12 malam. Kemudian saya dipulangkan. Setelah saya dipulangkan, dia pergi lagi. Dia bilang ke rumah sahabatnya, temannya. Jam 3 siang, temannya itu, sahabatnya menelpon saya. El, Gokok mana? Lu ke rumahmu? Oh enggak, katanya gitu. Dari malam enggak di rumahku. Lalu saya mempunyai satu kecurigaan, kunci. Tuhan tuh mengingatkan saya ke kunci. Saya kemudian pergi dengan teman, minta antar, dan teman saya lucunya, dia bilang, mau kemana El? Enggak tahu, pokoknya kamu cariin aku rumah baru. Loh, di sini kan banyak perumahan baru. Waktu itu rumah teman saya Darmusada, daerah sekitar situ. Enggak tahu, pokoknya aku cariin rumah baru. Sama teman saya dibawa ke Eskos di Laguna. Dan muter, cari rumah besar, enggak mungkin. Rumah kecil, enggak mungkin. Pasti kalau dia sama saya ini pasti mirip-mirip lah yang dicari sama dia. Baik rumahnya, mungkin mukanya juga mirip, saya nggak tahu ya. Tapi saya, kalau saya boleh katakan, cantik saya daripada sana. Kalau saya bilang sana jelek, dia marah. Tapi tidak apa-apa. Sekarang dia nggak marah lagi, karena dia sudah memilih saya. Dan saat itulah pertemuan dia dengan Will-nya, sehingga saya ingin bercerai. Dan saya memutuskan untuk bercerai, dan orang tua sudah saya dipanggil sama dia kan pemabuk. Suami saya sudah panggil, mertuanya dipanggil untuk menceraikan saya, dipanggil, berani banget dia. Nggak apa-apa. Saya ditawarin sama papa saya, kamu ikut dia atau ikut saya? Saya bilang ikut dia. Loh kok iso loh, kok ngelek kok ingin tak meloi terus. Tapi cinta itu bisa merubah segala-galanya. Dan saya tanya sama Tuhan, Tuhan saya mau bercerai. Tuhan bilang, enak kamu. Anakmu 2 bagaimana? Itulah yang memutuskan saya tidak jadi bercerai. Dan terima kasih Tuhan sudah memberkati kami, rumah tangga kami. Dan saya mau katakan bahwa di dalam satu, ini judulnya tadi kan intimacy ya, intimacy. Jadi di dalam intimacy itu ada satu kejujuran. Dan di komitmen kami berdua menikah, itu harus kami perbarui komitmen ini, sehingga kami bisa melanjutkan pernikahan ini sampai sekarang. Kami menikah sudah 35 tahun, tahun 85. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, saya tambahkan sedikit ya. Itu bukan hal yang biasa bagi saya. Pada waktu dia bisa menemukan saya di Surabaya yang besar ini, itu saya nakalnya seperti apa, itu saya merasa takut sekali. Di situ saya benar-benar, Tuhan ini luar biasa ya. Surabaya gedene sakono iso nemokno aku. Dan itu yang saya pegang. Luar biasa istri saya ini, sakti dia. Ya, boleh dibilang sakti dia. Dia cinta Tuhan memang. Dia tunjukkan perumahan di Laguna yang gedenya segitu loh. Dia bisa tahu. Itu satu hal yang enggak mungkin kalau enggak Tuhan yang nemukan. Mungkin kesaksian saya ini, apapun nakalmu, rusakmu,
Tapi kalau Tuhan yang sudah pilih, saya nggak bisa apa-apa. Coba teman-teman ngomong FGB, saya langsung nyaut itu. Dan itu dari hati saya yang paling dalam. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati. FGB Man. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. FGB Man. Kesaksian yang sangat luar biasa. Di balik hidupnya yang begitu gelap kelam, tapi Tuhan masih begitu mengasihi dan memulihkan keluarganya dengan luar biasa. Haleluya. Untuk kesaksian yang kedua, saya persilakan Pak Martin plus istri ya, dengan istri ya. Silakan Pak Martin, Tuhan berkati. Ya, terima kasih semuanya. Saya harusnya tidak bersaksi di tempat ini karena sejatinya umur perkawinan kami kalah dengan semua yang ada di sini ya. Saya termasuk kalau di sini ini termasuk generasi muda. GR-nya gitu saudara ya. Tapi saya percaya apa yang Tuhan titipkan pada saya, malam hari ini saya ceritakan bagaimana Tuhan ini begitu luar biasa. Saya adalah salah satu produk pria yang dimenangkan hanya karena seorang wanita yang tangguh, penuh cinta, kuat dalam berdoa, tanpa ada tahu ujungnya, tapi terus berdoa. Sampai suatu ketika saya percaya, tadi kalau Pak Gogok bilang Tuhan itu ajaib, saya bilang Tuhan itu bukan hanya ajaib, tapi Tuhan itu keren banget. Saya percaya teman-teman saya bilang, orang seperti saya ini tidak bisa bertobat katanya. Kalau teman saya lihat saya hari ini katanya amazing. Orang seperti kamu dokongnya bisa hari ini ngomong firman itu nggak usah ngomong aja kelihatan seperti orang kudus katanya. Saya bersyukur karena itu termasuk yang Tuhan lakukan dalam hidup saya hanya karena ya jawaban doa daripada seorang istri yang mengasihi. Saya percaya saya mungkin nggak bisa bicara dengan ibu-ibu di tempat ini, tapi saya mau katakan gini, saya hari ini mengagumi seorang wanita. Saya dulu anggap wanita itu lemah, tapi ternyata wanita itu begitu powerful, kuat banget dalam tekanan, dalam himpitan, dalam situasi yang mungkin tidak enak. Pria bisa gampang menyerah, tapi saya percaya saya melihat seorang wanita yang tidak menyerah. Hanya untuk sesuatu yang kelihatan belum tahu ujungnya, saudara. Istri saya ini nanti biar boleh cerita, sudah mau di ujung tanduk, mau bunuh diri. Berdoa, sudah tidak kuat, mau bunuh diri. Tapi saya percaya di tengah ketidakmampuan dia, sekali lagi apa yang ditulis Alkitab itu benar. Bahwa Tuhan kirimkan yang namanya malaikat. Ya, orang yang, istri saya ini orang yang tertutup dulunya, nggak mau cerita dengan siapapun. Tapi Tuhan bisa kirim yang namanya teman yang nggak ngerti urusan itu, kasih dia sebuah buku. Bagaimana dia merubah sikap dalam berdoa. Apakah sesudah itu Martin pulih? Lebih gendeng, saudara. Ya, habis doa itu lebih gila. Makanya dia saya mau ngomong gini, kuat banget istri saya. Pakai lututnya berdoa untuk saya hampir 8 tahun. Tapi saya percaya begini. Hari ini dia melihat surga. Bagaimana perjuangan dia berdoa untuk keluarga. Hari ini dia merasakan yang namanya pria dipulihkan itu dampaknya luar biasa. Saya mau katakan pria ini kalau tidak pulih, bikin hancur di sekitar, saudara. Saya punya anak 3. Anak saya yang pertama ini lahir pada ketika Martin masih awut-awutan. Tiap hari urusan kecil itu bisa ujungnya mau bercerai. Bertengkar itu tanpa ada ujungnya. Urusan masalah odol, nuang odol terlalu banyak aja ngomongnya cerai. Wes pokoknya urusannya tiap hari itu yang diomongkan cuma cerai. Istri saya ini kalau tidak kuat, waduh, wes makan hati, saudara. Makanya kalau Pak Gogok bilang wanita mau cantik itu kuncinya cuma satu, bukan karena make up-nya yang bagus, tapi kalau hatinya bahagia pasti jadi ayu, saudara. Istri saya ini kelihatan hari ini jauh lebih muda dari waktu tak kawin dulu, saudara. Kalau dulu tak kawin itu kelihatan lebih tua, hari ini lebih muda karena hatinya gembira. Saya percaya begini, anak saya yang pertama itu saya lahirkan ketika saya awut-awutan. Saya percaya apa yang hamba Tuhan katakan begini. Anak kecil itu kelihatannya saya dulu nganggapnya tidak tahu, saudara. Tapi ternyata itu salah. Anak saya yang pertama itu tidak kenaannya luar biasa. Hari ini kami sudah pakai lutut itu hampir 14 tahunan kami berdoa untuk dia. Hari ini anak kami lagi di luar tadi, kami melihat perubahan yang signifikan. Bukan karena kami hebat,
Tapi kami percaya sekali lagi, ketika orang tua itu pulih, kami jadi figur yang baik buat mereka. Kami jadi patron yang baik. Bukan dengan kata-kata kami, tapi dengan tindakan kami. Hari ini saya bersyukur. 3 anak kami adalah supporter terbaik buat kami berdua. Dia pengagum terberat buat kami berdua. Dia kalau tulis surat untuk kami, dia bilang, nggak ada orang tua yang sebaik kalian berdua. Papa dan Mama adalah benar-benar, bukan hanya dengan mulut, tapi kami melihat bahwa kami merasakan damai di hati kami. Kami bersyukur Tuhan kasih orang tua berdua yang benar-benar jadi figur dan panutan buat kami. Kami merasa hari ini kami bersyukur. Apakah kali ini kami selesai dengan itu? Enggak. Hari ini Tuhan percayakan kami untuk memulihkan banyak keluarga melalui wadah ini. Saya bersyukur 2004 Tuhan kenalkan wadah ini. Orang bilang Martin tidak bisa pulih. Martin tidak bisa tobat. Tapi melalui wadah ini saya melihat banyak pria bisa pulih. Saya kalau hari ini dulu kenal Pak Gogok, saya ngomong gini, Pak Gogok aja bisa pulih. Nah ini Om Martin, kalau saya ini nakalnya mungkin seperempatnya Pak Gogok. Cuman dokongnya belum tentu kalah saya, saudara. Saya ini cuman tidak nakal tapi dokong. Nakal tidak, tapi dokong, saudara. Ya. Dan istri saya ini anak tunggal. Makanya kalau kena orang dokong, tidak kuat, saudara. Ya. Itu sedikit dari saya. Nanti biar istri saya yang menjelaskan, saudara. Bagaimana dia jatuh bangun berdoa. Dan saya mau katakan gini, sekali lagi sebelum saya nanti tutup, saya mau pesan begini saja. Bahwa seorang pria, pemimpin, imam, nabi, dan raja, itu harus pulih. Tidak ada kata kompromi buat seorang pria kalau tidak pulih. Ya, saya mau katakan efeknya kemana-mana. Biar istri saya yang meneruskan, saudaraku. Ya, shalom. Nama saya Ida. Saya menikah sudah 23 tahun. Dan awal pernikahan kami, saya memang terus terang aja sempat syok. Karena dulu zaman pacaran, Martin ini luar biasa penuh perhatian sama saya. Tapi begitu masuk ke perkawinan, dia langsung berubah total. Jadi orang yang berbeda. Jadi saya sempat kaget, syok, lah kok seperti ini ya yang tak nikahi. Karena terus terang aja saya biasanya itu dimanja sama papa saya ya. Jadi karena saya anak perempuan satu-satunya, adik saya laki-laki semua. Jadi saya ini cenderung dimanja. Nah begitu menikah, ternyata apa yang saya harapkan dulu di masa-masa pacaran ternyata nggak sesuai. Tapi puji Tuhan, dengan berjalannya waktu, saya percaya Tuhan itu luar biasa, bahwa nggak pernah ada yang namanya kasih, nggak ada pernah yang namanya doa itu tidak akan dikabulkan. Amin. Dan tidak akan ada kasih yang tidak tembus merubah seseorang. Amin. Jadi buat saya, prinsip saya hanya itu, kasih dan doa. Jadi pada saat saya mengalami titik terendah dalam hidup saya sempat mau bunuh diri tadi yang Martin bilang. Terus kakak saya sempat mengingatkan saya karena saya mau titip anak saya ke dia bilang tidak bisa. Karena anak ini adalah berkat Tuhan untuk kamu. Jadi tanggung jawabmu untuk membesarkan dia, bukan tanggung jawabku. Minta ampun sama Tuhan, berdoa lagi sama Tuhan. Dari situ saya berdoa, saya minta ampun, saya tahu saya salah. Dan beberapa hari kemudian ternyata Tuhan kirimkan malaikat penolong. Teman saya yang tidak tahu cerita saya, tapi dia bisa mengirimkan saya sebuah buku. Bukunya adalah Kuasa Doa Seorang Istri. Ya. Jadi melalui buku itu saya tahu ternyata saya nggak bisa hanya berdoa, Tuhan ubahkan Martin, Tuhan ubahkan Martin. Saya nggak mau dia yang seperti ini, saya kepingin dia begini. Nggak bisa. Ternyata dari buku ini saya belajar bahwa ternyata ada hal yang harus saya rubah dulu. Saya baru bisa merubah Martin. Saya harus bertobat dulu supaya Martin juga bisa ikut bertobat. Amen. Jadi dari situ saya belajar banyak bahwa melalui kuasa doa seorang istri itu benar-benar kuat kuasanya. Jadi saya bersyukur Tuhan pertemukan wadah ini untuk Martin
Dan saya berpesan untuk ibu-ibu, ayo support terus para suami. Amin. Karena ini wadah yang benar, ini bengkel yang benar buat Amin. para pria. Amin. Kalau prianya pulih, prianya bertobat, prianya bisa intim dengan Tuhan, percaya keluarga itu pasti bahagia. Amin. Itu aja mungkin dari saya. Testing terakhir sebelum ditutup. Testing Pak Alim. Ini di testing. Kalau ande-ande, ya nanti hidup kedua kembali lagi, hidup mulai normal kembali, yang seperti nanti hidup sesudah itu. Kalau disuruh milih, kamu masih milih aku apa enggak? Ya jelas lah ya. Wah, ini baru namanya pria yang luar biasa. Oke, thank you. Haleluya, itu pertanyaan. FGP man. Strong in the Lord. FGP man. Strong in the Lord. Oke, thank you, luar biasa Pak Gogo, Pak Martin ya. Oke. Bapak, senantiasalah Engkau hadir terus dalam pertemuan yang dari awal Kau ada. Urapi hamba-Mu, Bapak Pendeta Harisanosa. Penuhi oleh hikmat-Mu. Sampaikan pesan-pesan-Mu untuk setiap kami. Dan biarlah semua itu kembali hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, kita sambut Pak Hari Sanosa. Haleluya. Silakan Pak Hari. Oke, nanti kita ada mungkin terakhir ada tanya jawab ya, bisa langsung tanyakan langsung. Shalom semua teman-teman Surabaya. Shalom. Juga teman-teman yang Jakarta ya, banyak yang muncul juga nih, terima kasih. Ya, saya nggak sebut satu namanya, cuman saya ketika dikasih tahu sama Pak Halim, saya agak sedikit gemeter juga nih. Karena di sini Lauciang semuanya. You know Lauciang? Ada yang tahu nggak Lauciang nih? Jenderal semua. Ada Pak Bernard, teman-teman yang lain. Hayang, susah. Ya, soalnya ngai dari Glodok. Bicara juga plus begitu. Terima kasih juga saya dikenalkan oleh Ibu Yuliana dan Pak Hadi kepada teman-teman yang di Surabaya. Terima kasih, Tuhan berkati, bless you. Juga di sini ada teman saya yang lama di Jakarta, Suyatna. Ya, beliau nggak memunculkan gambarnya ya. Beliau juga orang full gospel juga ya. Haleluya, puji Tuhan. Dulunya nggak tahu sekarang masih tahu nggak? I don't know. Oke, terima kasih kesempatan yang Bapak Ibu berikan kepada saya. Sekali lagi, saya tidak menggurui. Saya sekarang baru berusia 78. Istri saya ada di sini, tadi namanya Cecilia, silakan di ini aja namanya ada ya. Lalu anak saya 4, cucu 8. Kalau ada yang karena sini banyak seperti usia saya, kecuali Pak Martin mungkin ya, generasi yang baruan ya, generasi yang lebih muda, dan yang lain-lain ada juga yang muda-muda. Saya dulu adalah pengusaha rekaman, dan yang berusia seperti saya atau lebih muda sedikit pasti tahu Atlantic Record, AR, ya, Lagu Barat semuanya, ya, di sekitar kami ini semua Xiaoce, Pak Gogok, ya, bukan Anda aja yang ini, kita sih kurang lebih lah, cuman saya nggak main-main narkoba segala tidak ya. Oke, tapi kita di A tidak, mungkin di B tidak, mungkin di C, gitu aja bahas saya. Oke ya, terima kasih. Ya gitulah perkenalan sedikit dari saya ya. Dan sekarang saya jadi hamba Tuhan sudah cukup lama ya. Ya Jakarta lama juga belum lah, baru 30 tahunan lebih. Sebelumnya 10 tahun di depan itu adalah jadi WL. Dan saya ya kemurahan Tuhan lah, Tuhan pilih. Seperti Pak Gogon tadi, ya Gogok yang mengatakan dia, memang kita ini dipungut Tuhan pemulung tuh, kita dipungut dari sampah. Cuma kadang-kadang bingung ketika saya jadi hamba Tuhan, semua hamba-hamba Tuhan yang senior itu mengatakan si Hari jadi hamba Tuhan, nggak salah. Saya bilang jangan kata lu yang heran, gue juga heran Tuhan pilih gue. Saya gituin aja, jangan kata lu yang heran, gue juga heran Tuhan pilih gue. Kan yang lain lebih banyak yang bagus-bagus gitu istilahnya. Tapi ya itulah kehendak Tuhan, ya puji Tuhan, jalan terus dengan segala macam semuanya sampai ini hari. Tuhan berkati. Terima kasih sedikit dari saya. Terima kasih Pak Halim, tolong di host saya ini malam, kita dikasih judul intimasi ya. Haleluya. Di sini dalam bahasa
yang lain adalah ya memang intimasi ya kadang-kadang konotasi tergantung kita masing-masing. Tapi ini bicara intimasi bukan hanya soal fisikal atau fisik, tapi juga bicara banyak hal mengenai keluarga dan lain sebagainya, mengenai pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi saya tidak melebar ke sana, maka tadi juga banyak kesaksian bagus-bagus dari Pak Gogon juga, termasuk Pak Martin yang baru-baru ini juga luar biasa ya. Pak, ini untuk teman-teman yang lain ya, saya hanya mampu dalam bahasa Mandarin, saya tidak bisa mampu dalam bahasa Ibrani maupun Yunani. Jadi saya banyak pakai bahasa Mandarin, tapi akan saya terjemahkan. Jadi semoga dapat diterima ya. Untuk Pak Martin sebelumnya nih dan istri ya, Ida ya kalau nggak salah ya. Xiang ai jiandan, xiang cu tai nan. Oh, poiku. Ya, jatuh cinta mah gampang, tapi tinggal bersama-sama itu perlu perjuangan. Puji Tuhan ya, memang kata-kata Pak Martin juga sama, Gogon juga sama. Gogok ya. Kita mau bikin istri kita cantik atau jelek di tangan kita loh, Pak. Iya. Lihat istri beliau sekarang. Saya udah yakin kalau di gereja, kalau istrinya cantik, pasti suaminya luar biasa. Tapi kalau istrinya sungguh welek ngono ya, wah suami juga luar biasa jeleknya. Itu aja kelakuan yang gak karu-karuan. Oke? Langsung saja kita sampai kepada topik kita ini malam. Tolong Pak Host ya ditampilkan. Terima kasih. Thank you. Nah itu ya, sing iso baca ya baca. Itu bahasa Mandarinnya Xiang Yi Wei Ming. Dalam bahasa ini saya terjemahkan dengan bebas saling menolong. Tapi kalau dalam bahasa Mandarinnya Xiang Yi Wei Ming itu adalah saling menolong, saling mengandalkan demi sebuah nyawa. Nah, apalagi kita yang sudah tua-tua begini, boleh nggak pakai bahasa tua ya? Senior, sudah berusia lanjut dan lain sebagainya. Kita mau apa? Kalau kita berdua tidak mau sama-sama, anak-anak sudah menikah, mereka sudah pergi dari rumah kita, punya rumah sendiri, bahkan ada di luar negeri, ujung-ujungnya tinggal kita berdua. Si papa dan si mama, si opa dan si nenek. Nah kalau ini dua ini tidak memberikan contoh yang baik kepada anak mantu cucu, kita mau jadi apa dan kita mau berakhir di mana? Sederhana aja. Maka mari ini malam, terima kasih sekali lagi. Judulnya sederhana, saling menolong. Klik lagi Pak, terima kasih. Nah saling menolong ini, nah tuh sewaktu muda dulu ini, mungkin semuda Pak Martin barangkali atau Pak Gogok dulu ya, dan lain-lain semuanya muda-muda begini kan, gampang ini mah. Wo I ni I wo, I love you, you love me, kita lap-lapan gampang. Tapi kalau kita sampai seperti sekarang ini, tolong terima kasih, bless you, diklik lagi. Iya, I'll wait. Nah, sampai begini masih bisa, kita tetap seperti mereka, Bapak Ibu. Halo, tapi saya percaya kalau di full gospel semua pasti bisa, amin. Terima kasih aminnya, walaupun saya tidak dengar ya. Ini yang penting, karena kita sudah tinggal berdua. Maka itu yang paling penting di antara kita, saya selalu menyampaikan bahwa jaga kesehatan dan jaga juga keuangan. Kalau kesehatan tidak bagus, kita akan menyusahkan anak mantu cucu kita semuanya. Begitu pula keuangan dan lain sebagainya. Akhirnya kita akan jadi seperti bola. Ditendang sana, tendang sini. Hello. Saya percaya tidak akan terjadi pada kita semuanya ini. Tapi kalau kita teruskan lagi, kalau kita mau bisa saling menolong atau saling tolong-menolong, maka mau tidak mau kita harus punya sesuatu yang indah di pandangan mata Tuhan. Apakah itu? Tolong diklik. Terima kasih. Bless you. Tuh. Ping te sama tau te. Karakter and moralitas. Di depan sebetulnya masih ada IQ ya. IQ, SQ, dan EQ. Saya banyak ketemu orang-orang yang IQ-nya luar biasa. Puji Tuhan. Dia pandai luar biasa. Puji Tuhan. SQ, spiritual quotient. Wah, khotbahnya dahsyat, hebat. Urapannya luar biasa. Puji Tuhan. Tapi sayang banyak yang EQ-nya yang kurang. Emotional quotient. As karakter dan moralitasnya terus saja kurang.
Nah, ini semua menghabiskan semuanya yang ada di depan itu. IQ, SQ, dan EQ. Kalau kita teruskan lagi, agar tidak membuang waktu terlalu panjang ya Bapak Ibu ya. Thank you. Diklik lagi Pak. Nah, jangan sampai ini terjadi pada kita. Apakah ini? Ya. Tung Chuang Imeng. Artinya apa? Satu tempat tidur, lain mimpi. Bagaimana bayangkan kalau kita satu tempat tidur, saya percaya banyak teman-teman di Full Gospel sudah bisa menyaksikan ini dan pernah mungkin merasakan kita masih satu tempat tidur, satu gereja, segala macam semuanya, tapi mimpinya lain-lain. Apalagi kita yang sudah beranjak usia, istri juga sudah mengembang ke segenap penjuru, suami juga sudah ompong mungkin, lalu mungkin suami sudah seperti tadi dikatakan ya pencekno atau mengesalkan dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Sang suami berpikir ada alangkah indahnya kalau di sebelahku adalah apa? Angela Jolie. Begitu pula istri akan berpikir kalau di sebelahku ini Brad Pitt. Waduh, haleluya. Sayangnya itu tidak bisa dirubah. Nah, kalau sesuatu yang tidak bisa dirubah, tinggal kita mau terima atau tidak, itu aja bahasanya. Di bawah ini yang coklat itu warnanya adalah Fuji Pensi Tunglingnya. Fanan Zhong Ge Zifei. Sederhananya terjemahannya adalah apa? Ya, seharusnya suami istri itu adalah seperti dua ekor burung yang ada di hutan. Jadi dia pindah ke dahan yang mana, dia pindah sini, pindah sana, sana pindah sana sini. Tapi ketika ada problem, maka masing-masing akan terbang masing-masing sendiri. Puji Tuhan, ini malam saya dengar kesaksian yang dahsyat luar biasa. Walaupun memang disertai dengan segala macam kesulitan, tapi memang firman tidak pernah salah. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, maka besar kuasanya. Ada amin, Bapak Ibu. Lihat hasilnya. Buat teman-teman di Jakarta, maupun di daerah, Surabaya, dan lain sebagainya. Dua kesaksian dari hasil doa. Bukan dari hasil marah-marah. Bukan dari hasil emosi yang dikeluarkan. Tidak. Dari hasil berlutut. Dari hasil menekan emosi. Dari hasil mengalahkan diri, dan lain sebagainya. Itulah baru kita ini hari ada kesaksian yang begitu dahsyat dan begitu luar biasa. Saya terus terang saja, ya mungkin agak sedikit cengeng sih. Dengar kesaksian tadi ya agak sedikit keluar air mata juga. Karena pepatah Tionghoa mengatakan, selain firman mengatakan, hai istri Sita, tunduklah pada suamimu, hai suami kasihlah sama istrimu sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu dalam pepatah Tionghoa sebetulnya gampang. Fu Chang Usui. Suami menyanyi, istri ikut. Dia nyanyi lagu seriosa, istri ikut seriosa. Suami nyanyi lagu pop, ikut pop. Nyanyi lagu rohani, ikut nyanyi rohani. Itulah sebuah rumah tangga. Kenapa pepatah Tionghoa dulu mengatakan ciaci sui ci cia kou sui kou. Mungkin nggak enak bahasanya, terjemahan juga nggak enak ya. Tapi ya memang begitulah. Orang Tionghoa kan dulu tidak intelek ya, yang dulu ya, sehingga mereka tidak mengerti dan memakai bahasa sehari-hari. Menikah dengan ayam, maka ikutlah karakter ayam. Menikah dengan anjing, ikutlah karakter anjing. Itunya artinya apa sih? Memang bahasanya kasar. Bahasanya tidak seperti bahasa Alkitab. Tapi itulah yang firman inginkan. Hai istri-istri, tunduklah kau kepada suamimu. Dan hai suami juga. Kasihlah istrimu. Jadi equal. Tidak ada pincang sebelah. Kita laki boleh-boleh keren. Di kantor kita keren. Wah, semua panggil kita bos, bos. Yes, bos. Saat pagi bos, malam bos, bla 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 bla. Di rumah kita apa? Pak. Kadang-kadang sekarang yang berkuasa istri loh. Tapi puji Tuhan lah, istri kita sudah bertobat juga. Sehingga akhirnya kita bisa menikmati sebuah home. Karena ada pepatah bahasa Inggris mengatakan, semua sudah tahu, barangkali ya, saya percaya semua sudah tahu lah ya. A house is not a home.
Ya. Jadi antara house dengan home itu beda. House hanya bangunan, home itu ya ada suasana rumah tangga. Dalam bahasa Inggris ya, dalam bahasa Mandarin, busjia. Itu bangunan rumah, jia adalah rumah tangga. Nah, sekarang kita bagaimana pada usia kita yang begini, sudah cukupan ini, apakah kita mau terus begini? Maksud saya begini ini tidak sesuai dengan firman Tuhan ya, maksud saya ke sana ya. Tapi kalau sekarang semua sudah happy pada masa tua, semua sudah betul-betul takut akan Tuhan, betul-betul jadi hamba Tuhan, jadi bukan lain di mimbar, lain di bawah mimbar. Wah, haleluya, puji Tuhan. Karena saya sering lihat, maaf, di mimbar kita boleh hebat, tapi di bawah mimbar kita beda jauh. Iya, excuse me. Untung teman-teman di Full Gospel dan semua yang mengikuti acara ini tidak ada yang seperti itu. Haleluya, amen. Bapak Ibu, I love you and Jesus love you too, ya, amen. Jesus love you more than me. Haleluya ya. Yesus ini kengsen ya, oke. Diklik lagi ya. Terima kasih. Ayo yang biru keluarin. Ya. Seharusnya ini yang terjadi dalam kehidupan kita bersama di masa tua. Apakah ini yu fu tong xiang, yu nan tong tang? Artinya apa itu Pak Hari? Nah itu artinya itu tuh ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Inilah kehidupan yang menurut saya, yang maaf kurang pengetahuan ini dibandingkan bapak-bapak semuanya dan ibu-ibu tentunya ya. Ya inilah kehidupan yang Tuhan inginkan buat kita. Barulah kita bisa saling tolong menolong, siang iweming. Baru kita bisa mempermuliakan Tuhan dimanapun kita berada. Baik di gereja, maupun di kehidupan di kantor, di perusahaan, dan lain sebagainya semuanya. Dan wherever you are, kita mempermuliakan Tuhan. Bukan hanya cuma di Full Gospel. Kan excuse me, aku juga jebolan Full Gospel. Dan aku juga banyak teman-teman Full Gospel. Pak Benat pasti kenal si Amin. Teman saya itu, Amin Windoro. Ya, dan lain sebagainya. Tapi banyak kesaksian yang ternyata, ya, bapak-bapak ini membuat istri-istri seperti tadi, kesaksian membuat istri babak belur semuanya. Tapi rupanya itulah, melalui itu semua kita ditempa. Istri ditempa, dirubah, dan lain sebagainya. Dan suami juga akhirnya berubah. Sehingga betul-betul sama-sama akhirnya menikmati sesuatu yang indah dalam kehidupan ini. Ada amin? Oke, kita naik lagi ke slide berikutnya. Terima kasih. Bless you. Nah, sekarang ini apa ya? Saya bacakan ya. Sekarang kita sama-sama telah berusia lanjut. Masihkah kita mau saling membahagiakan atau masih mau saling menyakiti? Karena ini maaf, kalau Bapak Ibu tidak dan sekarang adalah saling membahagiakan, puji Tuhan. Tapi there's a lot outside there. Di luar sana masih banyak sekali termasuk orang Kristen yang saling menyakiti. Suami istri ngomong keras, sedikit-sedikit ribut, sampai seperti tadi juga, sedikit-sedikit cerai. Padahal seharusnya, pada masa, apalagi kita yang sudah berusia begini menurut saya sih, seharusnya kita saling membahagiakan. Contohnya ya sederhana ya, bukan pamer, bukan juga sombong, dijauhkan itu semuanya. Ya, kita ini berdua sudah lumayan tuanya lah. Ya. Dan saya tidak tahu sampai kapan Tuhan kasih saya waktu untuk melayani dan untuk hidup. Tapi saya sudah punya tekad bahwa saya berusaha sebisa mungkin, sebaik mungkin dengan pertolongan Tuhan, saya harus menyenangkan istri saya. Itu dalam segala hal. It's not about money. Nah, banyak bapak-bapak kesalahan apa? Istri, termasuk beberapa teman-teman saya yang sudah di gereja, sudah jago firman semuanya, mereka punya pemikiran bahwa istri cukup dikasih uang. Dia mau beli Louis Vuitton, mau beli Hermes, silakan beli saja. No problem. Tapi apakah perempuan hanya cukup dikasih Louis Vuitton dan Hermes? Atau berlian? Saya juga mengerti, Bu, Pak. Ada perempuan yang demikian, ada. Tapi saya percaya istri bapak-bapak yang ada ini malam di sini, bukan istri seperti itu. Mereka juga membutuhkan seperti apa yang kita diajarkan.
Manusia terdiri roh, tubuh, dan jiwa. Kalau yang satu tidak kita kasih makan, kita hanya kasih roh terus, Anda bisa jawab sendiri. Kalau kita kasih cuman tubuhnya saja, akhirnya lama-lama juga dia, ya Anda mengertilah, karena tidak boleh terlalu vulgar ya, karena saya tidak bisa ngomong seperti Dr. Boyke, ya nggak bisa ya, oke. Lalu yang satu lagi jiwanya. Kalau tanpa ini semuanya, you just give her money, and money, itu bukan jawaban hidup. Dan akhirnya Anda menyesal. Andai kata coba kita seperti gambar ini. Kita lihat yuk, gambar ini. Mari Pak, silahkan tolong gambarnya. Thank you. Iya. Nah, tuh. Indah kan? Papa, mama, anak-anak di belakang kita berempat. Ya, bukankah inilah yang Tuhan kehendaki kan? Ya secara sederhana aja. Ya. Lalu yang berikutnya, gambar berikutnya. Terima kasih. Ya. Tuh, masih ingat ke Pak, Bu? Waktu pertama kali ketemu, apakah nggak indah? Hello. Pertama kali ketemu, dikasih sekuntum bunga. Berikutnya, segenggam bunga. Berikutnya lagi, sekeranjang bunga. Tapi setelah menikah, rumput pun tak datang. Itu kok dewek. Wopo. Apakah itu yang Tuhan kehendaki? Saya percaya jawaban Bapak dan Ibu. Tidak. Puji Tuhan. Kenapa kita tidak melihat gambar ini, lalu kita berdua di tempat, baik di tempat tidur maupun di bangku, di mana saja lah ya, terserah lah ya. Kita sambil berpelukan, kita mengenang masa muda kita, entah waktu di luar negeri barangkali, atau waktu di mana jalan-jalan dan lain sebagainya, sehingga kita memupuk tali cinta kasih kita di masa tua kita, sehingga kita makin tua bukan makin saling menyakiti, tapi saling membahagiakan satu dengan yang lain. Karena yang kita ingat hanya yang bahagia-bahagia, bukan yang menyakitkan kita. Saya mengerti dalam kehidupan ini, kita laki-laki banyak menyakiti hati perempuan atau istri. Tapi kalau terus diingat terus yang menyakiti, kita mau kemana? Apakah lebih bagus mengingat selalu yang menyakiti, atau lebih baik mengingat selalu yang membahagiakan? Bukankah itu lebih menyehatkan? Kalau kita tidak saling mengerti dan mengupgrade diri untuk mengerti kehendak Tuhan, kita ini, maaf ya Bapak Ibu, ini bahasa saya kurang begitu bagus, saya minta maaf ya. Menurut saya, excuse me, kita ini orang munafik. Kita hanya looks like a good Christian. Kita hanya kelihatan seperti orang Kristen yang baik di gereja. Oh, mama, papa, shalom, haleluya. Saya sering kalau di gereja, semua kalau yang sudah sering lihat saya di Surabaya ya, maupun Jakarta, saya selalu pakai bahasa pret. Percuma kita. Kita hanya looks like, kelihatan seperti orang Kristen yang baik. Kalau kita sekarang sudah masuk lagi satu wadah full gospel lagi. Full gospel businessman fellowship international. Itu nggak main-main, Pak. Full gospel, you know, artinya apa? Nah, kita ini full gospel atau full devil? Full iblis. So, kita sebagai anak Tuhan, you like it or not, suka tidak suka, niau puyau, nimah bahwa kita mesti berubah seperti tadi kesaksian dua sahabat kita ini. Tapi kalau sampai hari ini kita masih still same like before, sama seperti yang dulu. So, bukankah itu mengecewakan Tuhan, Bapak? Bukankah itu membuat istri kita semakin hari bukan semakin cantik loh, semakin elek. Iya. Nah, kita mau ke mana? Kalau kita lihat lagi, kita klik lagi, yuk. Tolong Pak, terima kasih. Nah, apakah sekarang masih ada kemesraan ini seperti yang di sepeda itu? Bapak Ibu sendiri yang jawab. Atau sudah berubah dingin dan saling pakai topeng hanya agar dilihat orang lain masih rukun dan saling cinta? Banyak seperti ini. Di gereja pakai topeng, di gereja masih pama dan sebagainya. Tapi di rumah, wow pokoknya, ayo.
suara sudah keras, masing-masing aduh, wah. Apakah itu yang Tuhan kehendaki, Bapak Ibu? Excuse me. Mari kita Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Saya bacakan ya Bapak Ibu ya. Thank you. Terima kasih ya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling apa? Mengasihi. Ini perintah Tuhan, bukan perintah pendeta. Dan kalau kita percaya Tuhan, mau tidak mau kita harus turut. Kalau Anda tidak turut, berarti kita melawan Tuhan. Sederhana aja buat saya. Ya, lalu sini dikatakan apa? Ya, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Bapak-bapak, kita ini kan tadi udah dengarkan dari kita ini nggak pantas, kita ini sampah dan lain sebagainya. Tuhan sudah tolong kita dengan mengasihi kita. Sekarang kewajiban kita juga untuk mengasihi juga istri kita, keluarga kita dan lain sebagainya. Bukankah begitu? Lalu ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu. Everybody can see. Semua orang bisa melihat, dia bukan omdok. Dia betul-betul berubah loh. Wah, gak sangka loh. Dia berubah loh. Aduh, dahsyat loh. Gue pikir dia gak bakal berubah dah. Kayak tadi tuh, Pak Gogok juga cerita tuh. Pak Martin juga cerita tuh. Yang kayak gini bisa berubah. No, Jesus can change you. Saya ada banyak tulisan di Facebook dan lain sebagainya ya. Saya tidak bisa menyembuhkan orang yang buta, menjadikan orang yang buta. Saya tidak bisa membuat yang timpang berjalan. Tapi saya tahu ada satu yang bisa. Itu Yesusku. Ada amin. Ada amin. Saya tidak bisa meredakan badai, gelombang, dan lain sebagainya. Saya juga tidak bisa berjalan di atas air. Tapi saya tahu ada satu yang bisa. Yesusku. Bukankah Yesus kita sama, Bapak Ibu? So he can change you and change me. Dia bukan hanya bisa merubah seseorang saja. Dia akan merubah kita semua. Dan itu dahsyatnya luar biasa. Sehingga kita jadi kesaksian, orang semua lihat, orang semua tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kalau kita saling berantem, kita ke gereja, tapi kita berantem terus. Anak-anak juga susah. Tadi dengar kesaksian. Kalau kita imam nih, ngakunya imam nih, kepala keluarga ini, kita kacau, istri kena, semua kena, anak kena, semua kena. Ada, itu semua saya ketemu banyak yang begitu. Kalau kita baca Roma 1 ayat 24. Roma 1 ayat 24 mengatakan apa? Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Akibat kekerasan hati yang tidak pernah mau berubah. Kita tidak pernah bisa bersaksi seperti dua teman kita yang tadi. Kesaksian kita bukan sesuatu yang mempermuliakan Tuhan. Tapi malah jadi ejekan orang di luaran. Ke gereja, jadi diaken, jadi hamba Tuhan. Hidupnya apa tuh? Itukah yang Tuhan kehendaki pada kita? Saya percaya Bapak Ibu mengerti soal ini. Kalau kita teruskan lagi slide berikutnya. Ya, terima kasih. Kita memulai pernikahan kita dengan indah. Saya percaya betul kan Pak? Kalau nggak indah, nggak mungkin menikah kan? Bu Ida, masih on kan? Waktu pertama kali ketemu Martin kan indah kan? Begitu menikah, loh kok ngene? Itulah ya. Persoalannya semua pasti indah. Kalau tidak indah tidak akan menikah. Tidak mungkin jadi menikah. Kalau baru mau menikah sudah berantem tuh nggak mungkin menikah. Persoalannya kita akan berakhir di bagaimana? Tentu mengenai pernikahan kita. Kita akan berakhir dengan kebencian dan lain sebagainya, dendam, kemarahan, sehingga ketika setelah ini maaf contoh ya bapak-bapak ya, kita mungkin dipanggil Tuhan terlebih dahulu di rumah duka. Saya lihat banyak loh, maaf ya, tapi saya percaya teman-teman di Full Gospel tidak ada yang begitu ya. Haleluya. Saya lihat banyak di rumah duka, wah nangisnya luar biasa. Seolah-olah sedih ditinggal suami atau ditinggal istri, sama lah dua-duanya itu. Tapi itu hanya action.
sandiwara. Begitu di rumah, yes, dia mati juga. Kenapa bisa begitu? Karena dia sebetulnya menyimpan dendam yang lama, yang menyakiti hatinya, yang tidak bisa dia ampuni dan sebagainya. Sementara firman mengajarkan ampunilah musuhmu, bahkan musuh suruh ampuni. Nah, ini suami istri tidak bisa mengampuni. Lalu kita mau kemana, Pak? Maka saya tanya, kita mau berakhir bagaimana? Karena pada hari kita akan berakhir. Cuma nggak tahu kapan. Sampai saya ngomong, istri saya ngomong sama saya, aku kalau nggak ada kamu, susah katanya. Terus aku bilang, ya podo. Aku nggak ada kamu juga, aku juga susah. Gitu. Kalau gitu kita mati bareng aja. Tapi itu kan kehendak Tuhan ya, aku nggak bisa ngomong ya. Tapi aku lihat juga banyak ada yang mati kurang lebih paling beda berapa jam sama-sama pegangan. Dahsyat luar biasa. Kalau kita lihat lagi sini lagi, ini huruf Mandarin. Semoga jadi berkat. Nah, saya akan terjemahkan ya Bapak Ibu ya. Ini huruf Mandarin yang berwarna kuning ini, dua-duanya kanan kiri, itu ditulis bukan dengan huruf cetak yang tengah-tengah yang hitam. Yang hitam itu huruf cetak. Jadi tidak bisa dirubah-rubah. Tapi kalau kaligrafi bisa dirubah-rubah. Ya. Wujudnya gitu ya. Nah, yang sebelah kiri itu dibaca Sen, Tuhan. Yang sebelah kanan, Ai, cinta atau kasih. Nah, Sen jiushi ai, Allah adalah kasih. Setuju? Amin, terima kasih. Coba lihat huruf ini. Ini huruf sama. Ya, kalau Sen ini, kalau kita lihat lurus begini, ini Sen. Tapi kalau kita lihat dari sudut ke kiri begini kita lihat ya, huruf I yang sebelah kanan itu dia huruf Sen. Ini Sen. Tapi udah mesti begini. Ya. Ya, oke. Terima kasih dibantu. Tapi begitu kita balik ke sini, ini yang Sen ini, kalau kita lihatnya begini sekarang, jadi I. You see? Luar biasa. Huruf Tionghoa sudah mengajarkan kepada kita dari huruf, belum firman, dari huruf. Tuhan atau Allah adalah kasih. Nah, kasih adalah Allah. So, kita tidak bisa memisah-misahkan ini. Kita bertuhan. Kalau kita mengaku diri kita bertuhan, maka kita harus punya kasih. Apalagi kalau kita takut akan Tuhan. Kan itu yang paling penting. Maka mau nggak mau kita harus punya kasih. What's that kasih? What's that about love? Kita kadang-kadang punya rumah tangga hanya dikenakan apa? Kita mungkin tidak bercerai. Tapi kenapa? Hanya kita punya, ya anak-anak udah besar dan malu bercerai. Nah, itu satu. Kedua, mungkin ada alasan lain lagi. Karena status. Kalau bercerai, malu. Ketiga, karena firman Tuhan mengatakan tidak boleh bercerai. Tapi kehidupan kita dingin. Kehidupan kita cuman nini wowo. Bahasa Betawinya lulu gua-gua. Kelihatannya rohani. Tapi menurut saya, excuse me, there's not a home. Itu bukan sebuah rumah. Yang ada kehangatan, itu hanya bangunannya saja. Anda boleh bahasa, pepatah Tionghoa mengatakan begini ya, oh kuan pulu, sing kuan. Artinya begini, oh itu rumah. Rumah yang bangunan rumah. Fisik. Oke? Rumah yang luas. Entah 1.000 meter, entah 4.000, entah 1 hektar, I don't know. Oke? Boleh luas. Tapi tidak akan sebanding dengan hati yang lapang atau hati yang luas. Hati yang luas, hati yang lapang apa sih? Bisa memaafkan, bisa menerima satu dengan yang lain. Walaupun masih serba kekurangan. Ini hari kita dengar 2 kesaksian. Tapi bukan berarti, maaf ya Pak Gogok dan Pak Martin, saya minta maaf. Ini hanya contoh. Tolong jangan salah ngerti. Ya, terima kasih. Tapi apakah Pak Martin dan Pak Gogok akan jadi malaikat? Sampai segitu, wah, wis gak apa-apa, wis. Gak apa-apa. Yo aku wis gini. Aku rasa masih keluar juga kadang-kadang. Cuma sudah bisa ngerem. Sudah bisa mengendalikan emosi. Sudah bisa menerima istri kita seapadanya. Istri juga bisa menerima kita seapadanya. Sehingga akan terjadi satu keharmonisan yang luar biasa. Intimasi yang luar biasa. Sehingga keintiman ini tidak bisa melepaskan satu dengan yang lain.
Sekali lagi, it's not talk about only fisik. Tapi kita bisa mengerti satu dengan yang lain. Saling memaafkan. Walaupun kadang-kadang keluar tanduknya juga mungkin. Atau keluar aslinya dah. Karena pepatah Tionghoa mengatakan ya, Jiang San Ikai, Penxing Nani. Artinya, sungai dan gunung bisa kita rubah. Tapi sifat asli sukar berubah. Ini hanya only pepatah loh. Believe it or not depends on you. Anda mau terima atau tidak, saya nggak bisa apa-apa. Tapi ini pepatah. Dan kenyataan manusia banyak yang begitu. Banyak kemunafikan di antara kita yang katanya rohani banget dan lain sebagainya. Tapi adat kita nggak pernah berubah. Ya berubah-berubah sedikit-sedikit lah. Sisanya masih banyak gitu. Nah kalau saya teruskan lagi. Terima kasih Pak, tolong diklik Pak. Thank you. Kalau kita sama-sama mengaku ada Tuhan dalam diri kita atau hati kita, maksud saya, kalau hati kita Tuhan, ya diri kita Tuhan ya, seharusnya kita bisa saling menerima kekurangan plus keinginan masing-masing dengan rela hati dan bahagia. Kita nggak akan tertekan karena hidup ini ditekan, tertekan, menekan. Sekarang siapa yang tertekan, siapa yang ditekan, siapa yang menekan. Kadang-kadang, ya, kung so kung yuli, po so po yuli. Artinya apa? Suami mengatakan, aku yang benar. Istri juga tidak mau kalah. Gak bisa, kue sih salah, aku sih benar. Bukankah itu jadi satu keramaian? Apakah itu yang Tuhan kehendaki? Kita harus menerima kekurangan istri kita seapa adanya. Begitu seperti contoh tadi, Ibu Ida dan Ibu istrinya Pak Gogok. Sopo lali ya, maaf aku ya. Siapa? Eli ya, Bu Eli. Dia menerima itu, maaf ya Pak Gogok dan Pak Martin contoh ya, karena you aja ngomong ya aku juga nggak tahu ya, excuse me ya. Begitu wis, kalau bahasa Betawi itu amburadul wis. Enten-entean wis. Tapi dia terima loh, walaupun dengan sakit dan lain sebagainya. Dengan air mata. Saya nggak tahu berapa banyak air mata mereka tuh. Mungkin bisa diperas kali ini, kalau pakai kain. Tapi kalau kita 1 Petrus 2 ayat 19. 1 Petrus 2 ayat 19. Saya bacakan ya. Thank you. 1 Petrus 2 ayat 19 mengatakan apa? Mana dia nih? Nah ini ya. Sebab adalah kasih karunia. Jika seorang kena sadar akan kehendak Allah. Nah, saya percaya kita semua sadar dong kehendak Allah. Ya, Tuhan tidak mau kita berantem loh. Tuhan tidak mau kita ribut loh ya, oke? Menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Memang. Tadi dua ibu tidak seharusnya menerima penderitaan itu kan. Tapi dia terima. Hasilnya apa? Ini hari kita semua sama-sama dengar. Sama-sama lihat orang di depan kita. Walaupun hanya melalui layar. Tapi mari, kesaksian mereka jadikan contoh buat kita. Ya, sehingga kita makin hari bersama dengan istri yang masih Tuhan beri, masih ada sama kita, ya, bersama dengan suami yang masih ada sama kita, sama-sama kita memupuk cinta kasih kita. Jangan pernah berpikir, wes tuwek lah, gak usah lah. Kadang-kadang aku sedih kadang-kadang. Ketika bapak-bapak mau memeluk istrinya, wes opo kowe? Izin aku. Apa? Saya sering ngomong di gereja loh, Bu, masih ada suami yang memeluk engkau, ucap syukur Bu. Begitu pula bapak-bapak, Pak, masih ada istri yang mau dipeluk, ucap syukur. Jangan ditepis. Wis, opo? Izin lo. Izin opo suami istri? Hah? Izin opo? Justru kita harus menunjukkan di masa tua kita. Masa hanya bule-bule saja yang bisa sampai tua mereka punya, wah, masih bisa pelukan dan lain sebagainya, bahkan ciuman dan lain sebagainya. Apa kita, oh kita Asia, sedikit Timur, wis gak bisa, kita punya kebudayaan beda. Ya wes, sekarat mula. Aku nggak bisa ngomong apa-apa. 1 Yohanes 4 ayat 8 mengatakan apa? Kita lihat ya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Sederhana, Pak. Dengan bahasa yang di atas tuh. Dalam bahasa Mandarinnya sen sama ai. Yang kuning ini. Kan sama kan 1 Yohanes 4 ayat 8. Memang kadang-kadang saya suka sedih ya. Orang kalau, wah apa tuh? Bahasa Cina. Weh, tidur Cina apa? Weh, yo Cina.
Ya sudahlah, kita nggak minta dilahirkan untuk jadi Cina kok. Ya sudahlah, ucap syukur saja. Tapi jangan sampai whatever come from China is berhala, is idol. No. Ini sebelum kita kenal Tuhan, orang Tionghoa sudah ribuan tahun yang lalu sudah kenal Allah Bapa. Cuma mereka tidak mengenal namanya Elohim, tidak kenal Yahweh, tidak kenal Yehova. Mereka tidak kenal. Mereka kenal cuma Tian Fu, Lao Tian Ye, apa yang tua yang ada di langit sana. Dari mana mereka tahu? Mereka saja yang kita bilang tidak mengenal iman kekristenan. Mereka bisa melakukan sesuatu yang apa yang Tuhan kehendaki. Nah, firman juga mengatakan kalau kita hanya cuma dengar dan tanpa jadi pelaku firman, maka kita juga sama juga zero. Iman tanpa perbuatan kan zero. Itu aja. Betul nggak, Pak? Saya menghargai kalau bapak-bapak masih atau ibu-ibu ada yang beda pendapat dengan saya, ya nggak apa-apa lah, kita saling happy aja lah, ya. Karena saya tahu ya semua teman-teman juga semua sudah ya bukan anak-anak yang baru dewasa, semua sudah firman sudah ngelotok lebih dari saya. Iya. Tapi marilah pada masa-masa waktu yang masih Tuhan berikan kepada kita, mari kita boleh nggak sih pakai bahasa bermesraan lagi dengan istri kita? Atau semakin mesra dengan istri kita? Boleh nggak saya pakai bahasa itu? Saya rasa tidak vulgar bahasa itu. Kita mau jadikan istri kita jelek atau mau jadi istri kita cantik sih, Pak? Pasti jawaban itu cantik. Nah, cantik di tangan kita kok. Tadi kan saksi udah. Jangan kasihan nih dia. Dia sudah mengabdi engkau. Dia sudah mengabdi dari kita nggak punya uang, sampai kita punya uang, sampai kita bokeh lagi, sampai kita bangkit lagi. Dia kasih kita anak-anak. Dia pelihara anak-anak kita. Lalu apa yang kita lakukan sebagai sekarang ini anggota Full Gospel Businessman Fellowship International? What you do? Saya sering ngomong di gereja, kalau Anda cuma ke gereja itu no use lah. You must change and we must change. Day by day. Memang kita nggak akan jadi sempurna. Karena yang semua cuma Tuhan Yesus kok. Tapi minimal setiap hari makin kita saling mengenal, mengasihi, saling memperbaiki kehidupan kita, karakter kita, emotional quotient kita. Kita boleh punya sekolah sampai S3, puji Tuhan. Kita punya spiritual quotient juga. Waduh, kita sudah doktor, MTH, STH, itu puji Tuhan. Tapi kalau emotional quotient-nya tidak benar, semuanya jadi zero, memalukan. Ya, excuse me Pak, it came out from my heart. Ya, aku sebelum hari boleh sharing nih, aku dari kemarin terus terang aja, Tuhan tolong Tuhan, aku mau ngomong apa gitu. Walaupun khotbah sudah siap, bahkan sudah siap. Tapi aku takut salah ngomong Tuhan, ini semua teman-temanku senior, suruh piye, terus dengar lagi, ada Pak Bernard lagi muncul, wes waduh, weh. Ya terima kasihlah beliau rendah hati, mau dengar saya, ya terima kasih aja lah, itu aja. Juga mungkin ada teman, ada ibu dosen juga ada juga di sini, ya dia janji mau ikut juga, saya nggak tahu lah, kalau ada ya puji Tuhan, beliau jago bahasa Ibrani, Yunani, dan sebagainya, wah luar biasa deh. Saya sih nggak ada apa-apanya. Tapi kita teruskan lagi, dikit lagi ya. Tolong Pak, terima kasih. Diklik lagi, bless you. Nah itu. 夫妻相爱到老，路旁野花美不长 atau 不要采。Apa artinya? Saya terjemahkan ya Bapak Ibu, tenang ya. Suami istri seharusnya, ini hanya cuman pepatah saja, ya, bukan firman. Tapi kalau ini kita bisa, maka hidup kita pasti juga bahagia, apalagi tambah firman. Ya, oke? Nah ini, suami istri seharusnya harus saling mencintai sampai tua, atau maksud sampai berakhir lah gitu. Maka kalau bisa begitu, maka
bunga di tepi jalan tidak akan selamanya indah. You know what I mean about bunga. Ya, bapak-bapak sudah mengerti. Bunga di tepi jalanan tidak akan cantik selamanya. Begitu kelihatan di bawah lampu juga welek. Puyau cai, bahasa yang pakai kurung itu puyau cai. Jangan dipetik, Pak. Saya percaya sini bapak-bapak sudah bertobat semua, nggak akan memetik bunga di pinggir jalanan lah. Nah, kalau kita bisa itu, maka seharusnya seperti ini. Xiang feng lao shi chu xiang shi, dao lao dong wu yan hen xing. Artinya apa sih? Nah, kalau kita bisa sampai tua, sampai kita, ya sampai waktu kita lah ya bahasanya ya. Terus seperti orang yang baru kenal, coba tanya yang baru kenal, ayo tempo hari bagaimana? Pasti, aduh ma, aduh yang, halo say, darling, sweetheart, honey, sugar, gula, komplit dah. Sekarang masih ada nggak? Hello. Kalau kita bisa sampai tua seperti kita baru bertemu tempo hari, maka sampai tua taulau, zhong wu yan hen xing, maka sampai tua pasti tidak ada kebencian dalam hati. Kenapa? Karena kita selalu mesra terus. Dan kemesraan bukan milik hanya yang muda-muda, termasuk kita yang sudah berusia lah. Saya nggak begitu suka pakai masa tua, ya. Karena ya orang bilang Pak Hari nggak tua-tua, ya puji Tuhan lah saya bilang, itu aja bahasanya. Ya, oke. Sedikit lagi ya, lihat Bapak tuh, saya tuh kalau yang sudah kenal saya dari tempo hari dulu Mak, sekarang tua aja masih ganteng, bagaimana mudanya coba bayangin aja. Maaf ya, supaya jangan terlalu tegang ya. Haleluya. Diklik lagi Pak, thank you. Nah ini juga pepatah Tionghoa juga nih yang mendekati hijau tua ya. Jiajiayu penan ini sangat populer nih. Artinya apa? Setiap keluarga pasti mempunyai persoalan pribadi-pribadi masing-masing maksudnya. Ya. Dan bahkan saya kalau konseling soal rumah tangga, saya tidak pernah mau hanya memakai satu ayat untuk menekan seseorang, tidak mau. Kita harus gali semua, gali sang suami, gali sang istri, apa sih persoalannya, lalu pertama pelan-pelan kita dekatkan mereka. Dan pepatah Tionghoa ini sebelum kita baca Matius 11 ini, kita baca pepatah Tionghoa ini, San Qiong Sui Jing Yi Wu Lu, Liu An Hua Ming Yu Yi Sun. Oh, boy, gue lagi. Ini pepatah Tionghoa. San Qiong Sui Jing Yi Wu Lu ini, andai kata ini semua there is no way. Ya, no way out, sederhananya gitu ya, tidak jalan keluar lagi. Liu an hua ming yu isun, artinya apa? Liu ini pohon yang liu. Saya percaya bahwa Bapak yang dulu pernah ini Surabaya dulu banyak pohon yang liu tuh, sangat rindang. Jadi kalau semua daunnya turun gitu ya, itu pasti ya tentu tidak bisa terang di sebelah sana. Maka kalau kita pohon yang liu ini yang gelap itu kita buka, kita kuahkan, maka di balik pohon yang liu ini ada sebuah dusun. Artinya apa? Ada dusun, ada kehidupan. Ada kehidupan berarti ada pertolongan. Ini dua pepatah yang melukiskan Matius 11 ayat 28 menurut saya. Ya, karena pepatah ini mengatakan, mari saya baca dulu Matiusnya deh ya. Oke, thank you. Matiusnya mana? Yes. Matius. Where is my Matius? Oh, di depan. Matius 11 ayat 28 ya. Oh. Iya. Matius 11 ayat 28. Maaf ya Pak, Bu. Siti meneh ya. Ya, Siti meneh ya. 28. Mengatakan apa? Nah, mari ini sudah terkenal, semua sudah hafal. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku Allah sendiri akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, if you have a problem, atau kita sekarang tugas kita menyampaikan kepada anak mantu cucu, if they have a problem, so don't forget to find God. Jangan pernah lupa untuk mencari Tuhan. Karena kisah ini dapat ditarik lagi ke depan lagi, di mana Yesus melakukan mujizat yang pertama di Kana. Di mana anggur menjadi air, air menjadi anggur. Kalau dulu waktu saya jadi jemaat biasa, semua pendeta hanya bisa mengenai kemujizat dari anggur yang manis, tapi jadi anggur yang lebih manis lagi. Kalau aku sekarang menafsirkannya sebagai begini, inilah pernikahan kita.
Pertama manis, tapi dalam tengah kurun perjalanan pernikahan itu bisa jadi air tawar jadinya. Nah, justru waktu saat tawar ini, kalau masing-masing tidak mau datang atau mencari Yesus, maka selamanya air itu akan jadi tawar terus. Tapi kalau kita undang Yesus atau mencari Yesus, terserah mau pakai bahasa apa, maka air yang di depan itu, anggur yang di depan itu yang manis, yang kita rasa hebat, manis luar biasa, dan tapi sudah jadi air, akan jadi anggur yang jauh lebih manis daripada anggur yang awal dengan campur tangannya Yesus. Maka sini jia jia yu penan jing san qiu sui ji yi wu lu liu an hua mi yu yi cun. Ini pepatah. Kita pakai firman. If you have a problem, so don't find your friend. Jangan kau cari teman, jangan kau cari segala macam semuanya. No, 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 no. Cari Yesus. Berlutut di bawah kaki Tuhan. Contoh tadi 2 kesaksian. Perjuangan ibu-ibu itu luar biasa. Makanya tadi Martin, excuse me ya, laki-laki boleh katanya hebat, 6 pack, 7 pack, 8 pack. Wah, galak di kantor. Tapi kalau mentalnya payah laki-laki. Kalah sama perempuan. Perempuan begini loh. Apalagi kalau perempuan yang sudah di Amsal 31, lebih dahsyat lagi. Oke, satu klik lagi, ayo. Ya, if there is will, there is a way, right? Setuju? Saya nggak tahu Pak Halim, saya masih dikasih waktu nggak? Saya nggak tahu, kalau suruh stop ya saya stop, nggak apa-apa, no problem. Ya, kita lihat Matius 5. Matius 5 ayat 5-9. Semua sudah hafal ini, ya. Ya, bayangkan, berbagailah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Saya percaya tadi 2 ibu pasti mempunyai kelemah lembutan. Dari wajahnya aku sudah bisa lihat, ya, sehingga akhirnya bisa menangkan suami yang ini. Lihat nih, ayat 6, berbagai orang yang lapar dan haus akan kebenaran, itu firman Tuhan, karena mereka akan puaskan. Ini ujung-ujung datang ke Tuhan juga. Ayat 7, berbagai orang yang murah hatinya, bisa memaafkan, bisa mengampuni dan sebagainya, karena mereka akan beroleh kemurahan lagi. Amin. Teruskan lagi, berbagai orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ayat 9, berbagai orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. So, kita anak Allah atau anak hantu? Kita jawab sendiri. Kalau kita anak Allah, kita pasti bawa damai. Klik lagi, Nyok. Tolong, terima kasih. Di sini keluar dulu. Nah, ini lihat. Ini ada orang yang mau tenggelam di perahunya dia, di perahu kekhawatiran, perahu persoalan trouble, dan lain sebagainya. Lalu situ ada orang di batu karang Kristus, yaitu Yesus. Ya, hey, why don't you abandon that leaky old boat and climb up on this rock? Kamu kenapa tidak mau meninggalkan itu? Perahu yang tua itu, yang bocor itu semuanya, ya. Mari naiklah di gunung batu ini. Tapi maukah kita? Coba kalau mau, pasti dia selamat. Karena kalau kita baca Yohanes 16 ayat 33. Yohanes 16 ayat 33. Ya, haleluya, puji Tuhan. Nah, mana dia nih ya? Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya apa? Kamu beroleh damai sejahtera dalam aku, dalam Tuhan. Jadi bukan di luar Tuhan, bukan di nightclub, bukan di tempat hura-hura. No. Tadi kesaksian sudah dengar sendiri, ya. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, ya. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. He already conquered the world. Dahsyat. Oke, klik lagi, Nyok. Aku terlalu panjang nih. Nanti ada masih tanya aja. Tadi 9 udah ya. Klik lagi, satu lagi. Markus 9 ayat 50. Markus 9 ayat 50. Mana bunyinya apa ini? 50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Kita bisa berdamai dengan orang luar, tapi bagaimana kalau kita bisa berdamai dengan orang yang setempat tidur dengan kita, serumah dengan kita, semeja makan dengan kita? Hello, 1 Korintus 14
ayat 33. Mengatakan apa? 1 Korintus 14 ayat 33. 1 Korintus 14 ayat 33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. He already give you the peace, but all is depend on you. Dia sudah memberikan kedamaian semuanya, sejahtera dan sebagainya. Semua kembali kepada kita. Sedikit lagi, kira-kira 5 menit lah, nggak sampai 5 menit lah ya. Oke, terima kasih. Tolong Pak, klik Pak. 饶忍不是自残，自残不是饶忍，自残不会饶忍。Artinya apa? Mengampuni orang bukan kebodohan. Karena banyak orang, ngapain kayak gini diampunin? Wah, bolol gue. Ya itu pendapat orang. Ini pepatah loh. Bukan firman loh. Baru pepatah loh. Ya. 饶忍不是自残，自残不会饶忍。 Mengampuni orang bukan kebodohan. Tetapi hanya orang bodoh lah yang tidak mau mengampuni orang. Ujung-ujung rumah tangga pun hancur. Suami menikah lagi, istri menikah lagi. Gampang. Tapi apakah itu yang Tuhan kehendaki? Lalu apakah efeknya terhadap anak, mantu, cucu, dan lain sebagainya? Markus 11, kita lihat. Ayat 3. 25. Markus 11 ayat 25 mengatakan apa? Nah, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seorang, supaya juga Bapakmu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. So, kita meminta diampuni, tapi kita tidak bisa mengampuni orang. Excuse me. Sayangnya, satu klik lagi. 身在福中不知福. Artinya apa? Kita sudah hidup dalam kebahagiaan, keberkatan yang luar biasa. Tapi kita tidak pernah mengerti. Ini pepatah Tionghoa lagi. Pada Tuhan ingin kita hidup dalam keberkatan. Sama kita kadang-kadang seperti Adam dan Hawa itu sama. Tuhan mau kasih berkat yang luar biasa di Taman Eden. Tapi mereka berdua pilih yang lain. Apakah itu kita? Padahal firman mengatakan Filipi 4 ayat 8 terakhir untuk Bapak Ibu. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi bukan pikirkanlah penderitaanmu, pikirkanlah kemarahanmu, pikirkanlah kekesalanmu, pikirkanlah, wah, tidak. Tuhan mau kita hidup bahagia dan sejahtera. Jangan sampai 身在福中不知福, mari kita 身在福中我知福. Aku mengerti, aku sudah hidup dalam keberkatan Tuhan, maka kita punya wajah pun, walaupun maaf ya setua saya juga sudah keriput, sudah elek, tapi ya tetap aja masih ada sisa gantengnya kan. Kenapa? Ya, karena I always be happy. Aku nggak mau pusing gitu. Hidup ini sudah pusing. Kita tua, kalau kita sakit dan sebagainya, kita memusingkan anak mantu cucu. Apakah itu yang kita kehendaki? Kita keluar masuk rumah sakit terus-menerus. Maka itu tadi di depan saya bicara, mari kita yang sudah Tuhan kasih waktu dan usia ini, jaga kesehatan dan jaga keuangan. Kalau tidak, kita repot semua. Karena kalau masih ada uang, kita masih bisa atur diri kita sendiri semuanya dengan baik. Tapi kalau sebelum kita dipanggil, saya sering ngomong di gereja, sebelum dipanggil Tuhan, jangan dibagi dulu. Itu aja bahasa saya. Nanti kalau sudah dipanggil Tuhan, terserah mereka. Itu aja bahasanya. Tapi banyak orang bagi dulu, akhirnya jadi pengemis sama anak. Jangan bilang, oh anakku pendeta. Tidak jaminan. Excuse me, bukan semua pendeta tidak jaminan. Saya nggak ngomong itu. Tapi tidak jaminan. Itu aja bahasanya. Semoga jadi berkat buat semuanya Bapak Ibu. Itu sedikit atau kebanyakan I don't know, tapi saya sampai di sini. Terima kasih semua teman-teman masih mau on. Terima kasih juga senior-senior di Full Gospel. Ya, semuanya ya bless you. Semoga jadi berkat. Dan kalau mau nanti mau tanya jawab silahkan. Mau tanya kalau nggak enak hati minta saya punya nomor telepon sama Pak Halim Chan ya. Nanti mereka pasti kasih, atau Pak di Jakarta boleh sama Ibu Yuliana boleh, atau yang lain-lain juga boleh semua. Silakan, saya akan jawab satu persatu. Bless you.
Oke, kita beri tepuk tangan. Haleluya, terima kasih, sangat memberkati. Oke, ada ini sebentar, ada waktu untuk tanya jawab. Ada yang mau tanyakan, silakan Bapak Ibu. Oh iya, Pak Hendro, silakan Pak Hendro. Pak Hendro punya tip malahan gitu. Tipnya ke Pak Hendro. Ini Pak Halim ini, wah, diajari lama-lama nggak bisa-bisa. Hari, saya bilang kalau mau dekat sama istri, Bisa. ya kalau mau dekat sama istri, ambil harus, ya, sebentar ya, mantu pamit. Jadi kalau mau dekat sama istri, kita tuh perasaan kita tuh harus dekat. Nggak bisa ada jarak secara emosional. Seringkali kita pisah emosional. Nah, salah satu resep saya, ya ini tidak ngomong soal seks sih. Nggak apa-apa. Nah, bukan menyentuh soal seks, tapi mengenai emosional. Itu pengalaman saya mandi bareng itu ada gunanya untuk mendekatkan kita berdua secara emosional. Jadi bukan maksudnya mandi yang ya melanggar firman Tuhan dan sebagainya dengan orang lain, ini suami istri. Nah, Pak Halim ini senior, istrinya senior, diajari nggak bisa. Sudah Pak Halim. Sudah. Ya, jadi itu. Jadi kita punya hati. Harus ada kelemah lembutan meskipun kita ini pria. Harus bisa sensing the situation supaya konflik itu bisa terhindar. Karena kalau ada konflik, tidak pernah bisa ada romantisme. Ya, itu dari saya untuk mancing, Pak Pendeta. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendro. Mungkin Pak Heru ya. Pak Heru itu loh, yang protes itu Pak Heru. Pada waktu tadi Dokter Hendro bilang suruh mandi bareng, saya ngecek sama Pak Ali. Wes tua kademen, saya bilang. Saya ada sedikit kesaksian ya Pak ya. Tapi beliau sudah meninggal dua-duanya ya. Mereka itu waktu sudah 70 lebih dua-duanya. Tapi mereka sendiri bilang, anaknya yang bilang, papa mama saya masih mandi bareng. Itu sesuai dengan judul kita siang Weming. Karena di kamar mandi sering banyak orang jatuh mati. Jadi mesti pegangan. Jadi mereka mandi bareng bukan bicara mengenai yang seperti waktu muda dan lain sebagainya, saling gosok dan lain sebagainya, saling menjaga supaya jangan kepleset. Tolong jangan diputar-putar kemana-mana. Oke, thank you. Silakan Pak Halim. Wah, kalau gitu kepleset bareng, mati bareng, Mbak. Mati bareng. Kalau soal air di kedinginan sudah tua itu namanya roh berdalih-dalih. Ya, karena saya suka air hangat, istri suka air dingin. Kita pasang 2 shower kanan kiri. Nah, kanan hangat yang satu dingin. Ya, jadi bisa sesuai. Iya, shower bisa diatur gitu. Pak Heru, wis aja bantai. Saya ngudo Pak Halim itu malam-malam kan ini. Katanya, Lim ajak mandi bareng Lim, wis tuwek Lim, kademen pijet-pijetan ae Lim. Bagaimana? Ada pengalaman Mbak Alam dari Jerman? Jakarta juga. Musim dingin nggak bisa mandi bareng. Wes, jalihnya sakit wes. Izinkan saya memberi pertanyaannya agak lain mungkin ya. Ya, silakan mau tanya. Di sini banyak sekali kita bicara dengan senior. Bagaimana dengan istri saya juga mengatakan kita sebagai suami istri harus telanjang dalam arti juga dalam arti emosi dan lain-lainnya. Bagaimana pengalaman bapak-bapak mengenai keterbukaan di mana kita diharapkan untuk terbuka secara keseluruhan ya terhadap istri, di mana kadang-kadang kita mengetahui di dalam pelayanan, mungkin seperti Pak Hari Sanusa, mengetahui kehidupan orang lain yang dipercayakan kepada kita,
entah dalam arti beban dan segala macam. Jadi pribadi-pribadi orang atau juga mungkin pergumulan-pergumulan yang timbul di dalam kehidupan kita sebagai suami. Saya ingin mengetahui bagaimana praktek dari para suami, keterbukaannya untuk menceritakan apakah benar-benar seluruhnya diceritakan kepada istri atau ada juga filter. Nah, ini dia yang saya ingin tahu kan. Kalau ada filternya seperti apa itu? Saya lemparkan. Ayo Bapak-bapak dulu. Pak Halim, jangan coba menang wae we. Ini kan tanya ke Pak Hari, jangan tanya kita. Saya tanya teman-teman sewakat ke Bapak-bapak kan semuanya kan. Ini kan senior semua. Ayo Pak Bernard. Senior. Nanti Pak Bernard nanti closing statement pakai QOI dia. Oh ya, oke. Oke, Pak Alamsyah. Kalau aku sih gini yo, Firman mengajarkan keterbukaan kan, ya. Tapi juga kita realistis aja lah. Kalau saya sih begitu, ya. Ada istri yang kita bisa buka, ada hal-hal maksud saya yang bisa dibuka. Tapi tidak semua hal yang kita bisa buka. Karena istri juga ada yang sudah betul-betul bertobat, dia bisa keep atau menerima. Tapi ada istri juga yang maaf aja bocor kemana-mana, Pak. Gak iso, jadi itu tidak bisa diglobalkan, itu masing-masing case. Jadi lihat bagaimana sih sang istri kita ini, kalau istri kita bisa dipercaya, saya kalau ada counseling, setelah itu saya cerita menjadi persoalannya begini-begini, walaupun tidak sedetail sampai seperti ya aku wis lali ngomong apa, wis lali aku, pokoknya kira-kira ya beginilah selesai. Tapi dia juga keep ya, kita juga keep. Karena tidak pernah menceritakan kepada luar bahwa jemaat ini begini-begini dan lain sebagainya, karena itu memang kita punya duty ya, kita punya tugas ya untuk keep itu tidak main sebar-sebar. Tapi memang ada juga istri yang mau tahu, apalagi kalau istri tambah lagi ada kecemburuan, misalkan yang counseling sana adalah ibu-ibu yang agak muda dan lain sebagainya. Nah makanya saya sering ngomong kalau counseling bocor sendiri, mesti ajak istri. Tapi ada juga ibu-ibu nggak mau. Jangan Pak, nanti bocor kemana-mana ya. Kalau nggak mau ya wes lah, terserah kalian. Kalau aku sih begitu. Nah, nggak tahu apakah jawaban ini cukup atau tidak untuk Pak Alamsyah ya, tapi aku ya keterbukaan sampai maaf ya, saya tambahin ya, sampai ke soal keuangan. Ada juga perempuan yang nggak bisa dibuka kok, dibuka semua kita entek kok. Oke. Saya nggak tahu lah, setuju tahu nggak? Saya bataskan, saya rasa kita ini di dalam keadaan mungkin suami istri juga di dalam kehidupan pelayanan, jadi konto rekening kita sebenarnya sama saja, suami dan istri tidak ada di Pak Alamsyah, excuse me, tidak semua istri bisa begitu. Oke, saya bataskan sekarang di dalam kehidupan kita ini, Pak. Puji Tuhan. Kadang-kadang saya suka merasakan kalau misalnya saya mungkin menceritakan seluruhnya, saya ada kekhawatiran saya membebani kehidupan istri saya yang sudah kita lihat dari kesaksian-kesaksian tadi. Kebanyakan tendensi bahwa sebenarnya istri-istri banyak bergumul di dalam doa, di kamar dan di belakang. Mereka banyak bergumul. Kemudian saya punya perasaan sehingga kalau saya membebani mereka dengan pergumulan-pergumulan yang lebih lagi, bukan semuanya saya tidak ceritakan, tetapi saya ceritakan tapi kadang-kadang saya suka ada filter gitu. Mungkin ini udah kelebihan supaya jangan membebani istri saya, karena mereka banyak beban doanya. Nah ini yang saya ingin ketahui dari bagaimana pengalaman Bapak Ibu. Mungkin tadi dari kedua yang memberi kesaksian kan ternyata memang ibu-ibu yang lebih banyak dulu berada di dalam kamar doa. Ini yang jadi pertanyaan saya. Ayo Pak Gogo, Pak Martin, bantu. Ya, istri saya aja yang ngomong karena dia psikolog kan. Selamat malam. Ya, kalau boleh saya boleh menjawab. Selama ini yang kami lakukan berdua, setelah kami bertobat benar-benar sudah benar-benar clear sama suami saya, clear dengan Tuhan, suami saya lebih jujur dan saya bisa menerima itu. Jadi memang harus
terlebih dahulu, apakah si istri ini bisa clear dulu, berdamai dulu dengan situasi, kondisi, suami, apapun pekerjaan, atau itu harus di-clearkan dulu. Kalau selama belum clear, pasti ada timbul pikiran kecurigaan, pikiran yang tidak fokus. Harusnya begini, tapi dia berpikirnya menyimpang, negatif, ke sana kemari. Seumpama ini ya, saya belum bertobat. Suami saya punya duit, padahal dia nggak ngasih ceweknya, tapi saya pikiran pasti dikasihkan ceweknya. Seperti itu kan? Nah, tapi berhubung kami ini sudah bertobat benar-benar berdua, tahu. Kamu ya uangku ya uangmu, uangku ya uangmu. Seperti itu. Akhirnya kita berusaha untuk sejujur mungkin. Tidak ada faktor berat memberatkan. Kalau suami istri harus kita tanggung berdua. Kalau kita utang di bank seandainya, pasti suami dan istri harus tanda tangan berdua. Harus. Nggak bisa kalau kita katakan bahwa suami istriku nggak usah tahu deh, nanti dia marah, dia ini. Itu ya maaf ya, mohon maaf kalau belum bertobat sungguh-sungguh. Kalau kita sudah dibentuk sama Tuhan, pasti semuanya itu lebih indah kalau jujur, enak, nggak ngapusi seperti itu. Nanti kalau ketahuan, pasti kita, suami saya tuduh, wah, wes bertobat saya bujukan. Nah, bahasa Jawanya seperti itu, kan nggak enak. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, terima kasih, luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Gogot dan istrinya, Pak Hari juga luar biasa malam ini. Kalau tidak ada, saya silakan Pak Bernard closing statement, ya. Tapi dengan syarat pakai kuai, ya. Yang baik, ya. Karena sudah hampir 9:10, ayo kita doa saja. Ayo. Nanti saya doa, ya. Nanti juga mungkin Pak Hari juga bisa memberkati kita. Ayo kita naikkan pujian ini bersama-sama dan kita rasakan mulai dari diri kita diperdamaikan dengan Tuhan. Kita diperdamaikan dengan diri kita. Dan kita diperdamaikan dengan istri, anak-anak kita, dan orang lain. Karena apa? Kasih dari surga itu. His banner over us is love. Kita katakan 3 kali. His banner over us is love. 1, 2, 3. His banner over us is love. Love. His banner over us is love. His banner over us is love. Kasih dari sorga. Ayo Pak Lex. Pak Heru. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Ayo kita rasakan kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus memenuhi di hatiku, membuat damai di hidupku. Rasakan saudara, kasih dari Tuhan memenuhi tempat tinggi, kasih dari Bapa mengalir memenuhi hidupku. Sekali lagi saudara, mengalir memenuhi dari tempat tinggi, mengalir
kasih dari tata Allah Bapa mengalir dan mengalir memenuhi hidup, mengalir memenuhi hidup. Ayo kita sembah. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Menyembahmu. Kami sembah Engkau ya Yesus. Haleluya. Kasih-Mu memenuhi hati kami malam ini. Haleluya. Haleluya. Bapa di sorga, kami bersyukur pada malam hari ini untuk dua kesaksian yang sangat menguatkan kami, dari Pak Gogo dan Ibu Eli, dan juga dari Pak Martin dan Ibu Ida. Terlebih-lebih firman-Mu Kau sudah pakai Pak Hari Sanusadu. Dan kami percaya ini bukan hanya perkataan manusia, tetapi kami mau mengalaminya, keintiman yang pertama-tama dengan Tuhan. Dimulai dari pria sebagai kepala keluarga, berdamai dengan Tuhan Yesus, tinggal di dalam Tuhan Yesus, bertumbuh dalam Tuhan Yesus, maka keintiman itu akan mengalir. Kasih itu akan mengalir. Terima saudara, kasih itu akan mengalir kepada istri, kepada anak-anak, kepada orang-orang yang ditemui di kantor, di mana-mana. Karena ada satu keintiman dengan Tuhan. Sehingga dengan demikian, seperti firman Tuhan pada malam hari ini, suami istri, kami bisa saling tolong-menolong. Kami bisa saling membahagiakan. Kami boleh menjaga kemesraan di antara kami. Tidak ada hal-hal yang membuat kami dingin, tetapi ada kemesraan. Karena kasih Kristus itu memenuhi kami. Kami selalu menjaga, dimulai dari roh, dimulai dengan roh. Dan kami tidak mau mengakhiri pernikahan dengan daging. Kami tidak mau mengakhiri dengan kedagingan. Tapi apa yang sudah dipersatukan oleh Allah dalam pernikahan yang begitu indah, dimulai dengan Roh Kudus, kami akan mengakhirinya. Bahkan kalau mungkin ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, dengan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, ajari kami bisa saling menerima kekurangan dan kelebihan satu dengan yang lain. Dan mau rela untuk dengan bahagia menerimanya. Dan kami berdoa Bapa, biarlah masing-masing kami bertumbuh dalam karakter Kristus. Makin menjadi serupa Kristus. Dan kami, apa yang kami pikirkan mulai malam hari ini sampai seterusnya, Filipi 4 ayat 8. Apa yang benar, apa yang manis, apa yang mulia, apa yang suci, apa yang sedap didengar, apa yang patut dipuji, apa yang disebut kebajikan. Aku pikirkan semuanya. Kita pegang dahi kita. Aku pikirkan semuanya. Aku pikirkan semua. Apa yang benar, apa yang manis, yang mulia, yang suci, yang sedap didengar, yang adil dan patut dipuji, disebut kebajikan, kasih Kristus, itu yang aku pikirkan. Oh, di dalam keluargaku, di dalam pekerjaanku, di dalam hubunganku satu dengan yang lain, biarlah His banner over us is love itu menjadi bagian hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati Pak Hari Tuhan, dalam keluarga pelayanan dan Tuhan apapun yang dikerjakannya makin berbuah-buah untuk kemuliaan Tuhan. Dan semua kita diberkati. Dan kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera
berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan itu. Terima saudara. Kami terima berkat Tuhan. Kami terima berkat Tuhan. Dan kita yang percaya semuanya, kita katakan, amin. Amin. Haleluya. Thank you. Terima kasih Pak Hari. Terima kasih. Terima kasih. Konco-konco orang Surabaya, Jakarta. Terima kasih Pak Hari.